Kalau pH-nya stabil, kemungkinan tanaman menjadi lebih subur, lebih aman. pH tanah itu adalah kuncinya ya Mas ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai merah keriting dengan salah seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun, tetapi sudah menjadi panutan untuk di daerahnya. Pasalnya beliau mampu mengantisipasi si tanaman cabai dari serangan virus kuning dan mengobati tanaman yang awalnya terserang keriting daun yang lumayan parah. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman cabai merah keriting bersama salah seorang yang baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi sudah sering untuk budidaya tanaman cabai, kemudian juga menjadi panutan untuk petani di kanan kirinya. Pasalnya beliau ini di saat petani lain itu mengalami kegagalan khususnya dari keriting daun, kemudian serangan virus yang lumayan parah, sang pemilik lahan ini mampu menjadi pembeda gitu. Dimana kondisi tanamannya ini sangat bagus, kemudian sangat istimewa. Awalnya di sini juga terserang keriting daun dan alhamdulillah di sini bisa dipulihkan. Kemudian yang menarik lagi, ini untuk buahnya ini bisa sangat stabil dari bawah sampai atas. Meskipun fase pembuahan sudah petik berkali-kali, ukuran buahnya ini cenderung stabil. Kemudian biasanya kalau sudah petik berkali-kali, itu daunnya nanti akan berwarna kekuningan pada bagian atasnya. Karena suplai nutrisi mungkin sudah terhambat. Kemudian titik tumbuhnya itu biasanya akan berhenti. Tapi di lahan ini, alhamdulillah meski buahnya ini sangat banyak, sudah petik berkali-kali, tetapi titik tumbuhnya itu masih tetap tumbuh. Kemudian tingkat kerontokan bunga dan buahnya ini bisa diminimalisir. Padahal untuk bagian awalnya, untuk penggunaan pupuk kimia bisa dikategorikan sangat minim. Kira-kira kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivin, umur 20 tahun, dari Sutopati, Kajuran, Kledung Kulon. Mas Ivin ya Mas ya, yang usianya baru 20 tahun ya. Ini di desa Sutopati, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang. Dan sebelumnya beliau sudah pernah kami wawancara dan memang beliau adalah spesialis untuk budidaya tanaman cabai merah keriting. Dan alhamdulillah saat ini pun juga sedang panen, menurut kami sangat bagus dibandingkan dengan milik petani sekitar ya Mas ya. Alhamdulillah kalau untuk saat ini sangat bagus, sangat rapi, kemudian sangat sehat juga. Ada kan banyak yang mungkin kita pelajari. Yang pertama terkait dengan olah lahannya sendiri Mas Ivin. Ini untuk pengolahan lahannya apa saja yang dimasukkan atau pupuk dasarnya? Pupuk dasar menggunakan sekam, terus di lubang tanam dikasih CM. Itu saja untuk pupuk dasar. Sekam itu maksudnya kotoran ayam broiler itu ya? Iya. Nah, jadi kotoran ayam broiler itu kemudian untuk di lubang tanamnya, dan pupuk kandang ayam petelur. Iya. Nah, jadi itu beda ya, kalau broiler itu yang ada sekamnya, sementara kalau yang petelur itu tidak ada ya Mas ya, hampir kayak murni kotoran. Ya. Jadi harganya pun juga lumayan selisih. Kemudian tanpa penggunaan pupuk kimia Mas? Pupuk kimia hanya susulan saja sama kocor. Oke, pertimbangannya kenapa tanpa penggunaan pupuk kimia di bagian bawah? Bagian bawah karena kalau menggunakan pupuk kimia, yang pertama itu residu di tanah, terus kedua tidak tahan lama, beda sama organik. Jadi untuk pupuk kimia itu lebih mudah terserap, tapi juga lebih cepat habis. Iya. Kemudian meninggalkan residu yang bisa jadi lumayan banyak di dalam tanah itu ya, yang nantinya kurang bagus bagi masa depan pertanian selanjutnya gitu. Karena biasanya kalau penggunaan pupuk kimia terlalu sering, tanahnya justru malah akan sedikit rusak ya Mas ya. Makanya beliau hanya menggunakan pupuk organik. Jadi pupuk kandang diberikan 2 kali. Pertama sebagai dasaran, yang kedua pas di lubang tanam. Kalau seperti dolomit itu dimasukkan atau tidak Mas? Tidak Mas. Tidak, di awal tidak ya? Tidak. Di awal tidak, berarti memang hanya murni pupuk kandang. Iya. Yang murni pupuk kandang. Kemudian untuk pupuk kandangnya ini dicampur, dihomogenkan atau hanya ditabur kemudian ditutup menggunakan tanah? Hanya ditabur terus tutup tanah. Hanya ditutup tanah. Kemudian dari penutupan itu apakah ada ketinggian atau ketebalan yang mungkin perlu diperhatikan Mas? Ada. Kalau
mau di lubang tanam dikasih pupuk kimia harus lebih agak tinggi untuk urupnya. Agak tebal ya Mas? Iya. Kalau terlalu tipis biasanya dampaknya apa Mas? Dampaknya tanaman kurang maksimal karena pertumbuhannya kurang merata. Dan biasanya kalau pupuk kandangnya belum siap, biasa saja tingkat kematian juga lumayan tinggi biasanya Mas ya. Jadi banyak hal yang berdampak ketika proses pengurukan atau penimbunan pupuk kandang itu tidak terlalu tebal atau hanya sangat tipis, itu nanti akan berbahaya bagi dampak kehidupan selanjutnya. Jadi lebih baik lumayan dalam, mungkin sekitar 15-20 cm, tapi di lubang tanam nanti ditambahkan pupuk organik lagi. Dari proses pemberian itu sampai waktu penanaman ada jedanya atau tidak Mas? Jedanya 2 minggu. Kita 2 minggu ya Mas ya. Jadi BBB dengan jadi berarti langsung ditugal itu. Iya. Langsung ditugal, kemudian didiamkan sekitar 2 minggu baru dilakukan penanaman. Nah, untuk lahan ini adalah termasuk dataran tinggi ya. Ini sudah di atas 1250 mdpl kalau tidak salah di sini. Kemudian kalau untuk varietasnya apa ini Mas? OR Twis 42. OR Twis 42. Di daerah sini Mas, kalau dulu kan petani sekitar sudah mengeluhkan banyak yang kuning. Iya. Kalau di musim saat ini sendiri Mas gimana ini Mas? Ya sebagian ya ada yang sudah terserang 50%. Iya. Di sini. Meskipun ini dataran tinggi, tapi untuk virus kuning juga sudah lumayan parah ya Mas ya? Lumayan parah. Jadi faktor perawatan juga sangat pengaruh berarti ya Mas ya? Sangat berpengaruh sekali kalau tidak maksimal. Jadi kalau bibitnya sama tapi perawatannya beda, nanti serangan virus kuningnya tetap juga beda ya Mas ya? Iya, betul. Oke, jadi beliau bisa mengatakan seperti itu karena memang ada beberapa petani yang tingkat serangannya mungkin sudah lebih di atas 50%. Dan selama ini alhamdulillah lahan milik Mas Ivin ini untuk serangan virus ada, tapi persentasenya mungkin kurang dari 10% bahkan, mungkin kurang dari 5% untuk di lahan ini. Jadi OR Twis 42 ya untuk di lahan ini. Yang menarik juga Mas, di setiap lubang tanamnya ini sepertinya diisi oleh 2 tanaman. Apa memang sengaja ditanam 2 tanaman atau gimana Mas? Sengaja. Kalau satu tanaman itu kalau dirempel habis kayak terlalu ramping. Terus kalau 2 batang cukup rimbun gitu. Terus kalau ada satu yang terserang virus, satunya enggak, terus ada cadangannya gitu. Masih ada cadangannya ya. Iya. Jadi memang untuk pola tanamnya dilakukan Mas Ivin ini mungkin beda dari petani pada umumnya. Iya. Jadi kalau di sini rata-rata nanam mungkin satu lubang satu, hanya saja tunas airnya itu dipelihara semua kadang. Kalau Mas Ivin itu lebih memilih satu lubang tanam itu ditanam 2, tetapi dirempel habis. Kalau dirempel dan tidak dirempel bedanya banyak Mas? Sangat banyak, terutama pada buah. Kalau tidak dirempel itu terlalu kecil-kecil. Kalau dirempel itu bisa yang di atas bisa lebih besar. Bisa maksimal itu ya. Jadi buahnya itu dari bawah sampai atas bisa besar semua. Iya. Tapi kalau tidak dirempel itu mungkin hanya bagian bawah yang besar, tapi bagian atasnya mengecil. Yang kecil itu. Jadi ini adalah pertimbangan, dan satu lubang tanam ini memang didesain 2 tanaman. Kalau sebagai langkah antisipasi kalau ada yang mati atau yang terkena virus kuning, masih ada cadangannya. Iya. Kemudian ciri khas dari petani di dataran tinggi biasanya jarak tanamnya lumayan rapat ya Mas ya? Iya. Ini mungkin sekitar 40x40 atau berapa Mas? 40x40 kalau tanaman sampai tanaman 45, kalau antar lubang 40 ya. Kalau asnya mungkin 45x45 ya, ya. Per lubang tanam diisi oleh 2 tanaman dengan sistem tanam 2 lajur, kemudian perempelan dilakukan 2 kali ya Mas ya. Ini ada perempelan tunas, kemudian ada perempelan daun juga gitu. Dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas. Ini sudah petikan keberapa Mas? Petikan ke-8. Ini sudah petikan ke-8, tetapi teman-teman masih melihat buahnya ini dari bawah sampai atas insya Allah jadi semua, kemudian ukurannya juga stabil, jadi lebih seragam gitu. Kalau teman-teman sayang untuk melakukan sistem perempelan, biasanya buahnya itu nanti akan rucah, jadi ada yang besar, ada yang kecil, kemudian mudah bengkok dan lain sebagainya, karena pada dasarnya penyaluran nutrisi itu kurang bisa maksimal, kurang bisa optimal. Nah, di video ini mungkin akan kita lebih bahas lebih detail terkait antisipasi Mas Ivin menghadapi serangan virus kuning, karena di daerah ini kuning dan keriting ya Mas ya. Karena di musim ini memang sangat parah untuk keriting dan kuningnya. Langkah preventif mungkin dari pengocoran Mas yang dilakukan, untuk pemupukan yang dilakukan itu seperti apa Mas? Pengocoran pada umur 14 HST menggunakan power soil, magnesium sulfat, mutiarat,
Jadi ada NPK Mutiara, kemudian ada magnesium sulfat, Iya. kemudian plus power soil. Iya. Di kocor pertama ya Mas ya? Kocor pertama. Itu kocor selanjutnya menggunakan itu atau bahannya terus diganti atau gimana Mas? Ditambah pada umur 28 hari. Yang ditambah dosisnya atau bahannya? Bahannya Ditambah apa Mas? ditambah Ultradap. Oh, jadi ada NPK Mutiara, kemudian magnesium sulfat, kemudian Ultradap, tambah power soil itu. Iya. Kemudian kocor ketiganya? Itu hanya ditabur. Oh, ditabur. Iya, ditabur di Lubang tengah ini Mas ya? lubang tengah. Apa Mas yang dimasukkan di situ? KNO plus Clover. KNO 3 yang merah ya Mas ya? Iya. KNO terus sama NPK Grower. Iya. Itu habis berapa ini untuk sekitar, ini untuk jumlah lubang tanamnya sekitar berapa ya? Sekitar 2.600. 2.600 itu habis berapa kilo? KNO 8 terus KNO 8 kilo plus Clovernya 4 kilo. Jadi 12 kilo ya Mas ya, Iya. secara keseluruhan. Kemudian kalau untuk pemupukan yang ditabur itu dilakukan 1 kali itu atau sudah beberapa kali Mas? Hanya 1 kali saja. Baru 1 kali berarti Iya. ya? Baru 1 kali. Kalau untuk pengocorannya tadi setelah pemupukan tabur itu masih dikocor lagi atau tidak Mas? Masih di lubang tanam di tengahnya. Pakai apa Mas? Pakai Mutiara plus Kalinet plus kalsium. Dikocorkan? Dikocorkan. Oke, kemudian itu dilakukan berapa kali Mas? 1 kali. 1 kali? Iya. Setelah itu kocor lagi? Setelah itu kocor terakhir menggunakan kalsium. Kalsium? Iya. Kalsium secara tunggal? Secara tunggal. Jadi untuk pengocoran tadi sudah disebutkan, sudah dirincikan. Cuma yang sering menggunakan itu di samping penggunaan pupuk kimia pasti menggunakan asam humat. Iya. Dari asam humat itu pengaruhnya di tanaman menurut Mas Ivin apa ini? Untuk menjaga pH terus tanah menjadi lebih subur. Kalau di musim kemarau tidak gampang mengering tanahnya. Kalau di musim kemarau ini membantu menyimpan air berarti ya Mas ya? Iya, Jadi tidak mudah kekeringan. Iya. Kemudian kalau asam humat ini berarti menjadi salah satu yang wajib ya, karena Mas Ivin tadi sudah mengatakan bahwa penggunaan pupuk kimia biasanya meninggalkan residu di dalam tanah, makanya sering menggunakan asam humat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tanahnya, kemudian menjaga pH tanahnya. Iya. Karena tadi kalsium juga dimasukkan ya Mas ya. Iya. Sepenting apakah Mas pH itu kalau di dalam tanah itu untuk tanaman? Tanaman menjadi lebih subur, intinya di bakteri di dalam tanah mati. Kalau pH-nya stabil, kemungkinan tanaman menjadi lebih subur, lebih aman. Oke, jadi pH tanah itu adalah kuncinya ya Mas ya. Iya, Mudah dan tidaknya tanaman unsur hara bisa diserap oleh tanaman itu juga tergantung pH-nya ya. Iya. Kalau pH-nya rendah itu pupuknya ada tapi tidak bisa terserap, itu Iya, kan juga menjadi masalah gitu. Jadi kadang mubazir, makanya perlu untuk menjaga kestabilan pH tanahnya. Kemudian kalau pH rendah biasanya jamur, bakteri itu juga mudah hidup, mudah Iya. berkembang, sehingga nanti dampaknya adalah di tingkat kematian, kemudian busuk batang dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya dengan pH tanah. Makanya sebisa mungkin pH tanahnya ini harus terjaga ya Mas ya. Iya. Harus terjaga. Dan tadi juga di samping asam humat juga ditambahkan kalsium ya Mas ya. Jadi untuk menjaga tanahnya juga untuk memperbaiki mungkin vigor tanamannya bisa lebih kekar itu Mas ya, lebih kuat. Kalau untuk penyemprotan sendiri Mas, apa saja ini yang dilakukan? Lakukan untuk insek menggunakan imidacloroprid, terus Pridapen, Abamectin, itu saja. Itu di rolling atau dicampur bersama? Di rolling ya. Kalau Abamectin sama imidacloroprid, terus Pridapen sama imidacloroprid. Oke, jadi tidak ada pencampuran antara EC dengan EC ya. Jadi yang Iya. dicampur itu EC dengan WP ya Mas ya. Iya. Jadi di imidacloprid, kemudian dengan Abamectin, kemudian Piridapen juga dengan imidacloroprid gitu ya. Jadi untuk insek, karena memang di sini cukup perlu fokus karena biasanya vektor atau virus kuning kan ditularkan oleh vektor ya. Vektornya ini adalah kutu-kutuan. Yang perlu kita kendalikan adalah di kutu-kutuannya. Makanya imidaclopridnya lumayan sering ya Mas ya. Sering. Kemudian di Abamectin dan Piridapennya juga lumayan rutin karena pas fase perpindahan fase vegetatif generatif ya Mas ya. Ya, Ini serangan keriting lumayan parah ini Mas ya. Jadi di sini juga sempat mengalami serangan keriting yang lumayan parah. Sempat Mas, keritingnya hampir 30%. 30%. Kemudian upaya pemulihannya itu gimana Mas?
menggunakan asam amino plus mikro. Jadi unsur mikro plus asam amino. Iya. Di samping tadi insek ya Mas ya. Iya. Nah, terus dikombinasikan dengan asam amino plus unsur mikro. Iya. Itu berapa kali aplikasi kemudian bisa terlihat hasilnya? 2 kali aplikasi sudah terlihat. Sudah terlihat. Itu jadi titik tumbuh sudah mulai terlihat, kemudian daun yang awalnya keriting sudah mulai mengembang gitu ya Mas ya. Dan berarti awalnya terserang, kemudian kombinasi antara unsur mikro dikombinasikan dengan asam amino ternyata mempercepat proses pemulihan. Iya. Dan tadi penggunaan abamectin kemudian piridapen itu juga membantu untuk mengurangi hamanya ya Mas ya. Berarti itu lumayan efektif ya Mas ya dengan aplikasi itu? Lumayan lah kalau saya yang... Padahal awalnya ini terserang keriting lumayan parah, tapi untuk saat ini sudah lumayan boleh. Berarti itu di fase kapan Mas? Di pas menjelang pembungaan atau pembuahan? Pas fase pembungaan umur 70 HST ke atas. Ya, apakah itu tidak berdampak di kerontokan bunga dan lain sebagainya Mas? Ya gimana lagi ya, tetap rontok tapi mau efektif ya nantinya bisa di setel lagi. Oke, jadi di awal-awal generatif ya Mas ya, jadi pas fase pembungaan, pembentukan bakal buah itu mengalami keriting daun, dan ketika daunnya keriting biasanya bunga buahnya akan rontok ya Mas ya, karena proses fotosintesis itu terjadinya di daun dan daunnya tidak sehat sehingga fotosintesis tidak bisa lancar itu ya Mas ya. Makanya perlu untuk memulihkan daunnya terlebih dahulu. Iya. Nah, daunnya tadi dengan penggunaan asam amino dan lain sebagainya lah. Nah, itu tujuannya adalah memulihkan daunnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita fokus di pembuahan. Nah, setelah itu fokus di pembuahan, apa saja Mas ini yang digunakan? Gunakan Orinit plus Kalinet, MKP sama Amistartop. Itu di rolling apa dijadikan satu Mas? Di rolling. Di rolling ya? Iya. Jadi ganti-gantian? Ganti-gantian. Jadi kadang Kalinet, kadang MKP, kadang Orinit. Kalau Amistartop ya Mas ya? Ya. Itu dirutinkan atau? Itu hanya selingan semprot barengan MKP itu saja. Hanya plus MKP itu ya. Iya. Jadi kalau untuk nutrisinya itu tidak hanya diaplikasikan di bawah, tetapi di atas juga ya Mas ya, kombinasi antara bawah dan atas. Tadi menggunakan Kalinet juga, kemudian ada Orinit. Kalau Kalinet ini sudah sering menggunakan atau baru kali ini? Setiap nanam cabai pasti menggunakan Kalinet. Dampaknya apa Mas di tanaman? Di bunga lebih banyak, buah lebih besar gitu saja. Terus mencegah kerontokan bunga. Oke, kemudian pemakaian itu ketika mulai berbunga berarti Mas? Iya. Sampai saat ini masih digunakan? Masih. Kemudian tadi juga kalau tidak salah disebutkan untuk kocor juga Mas? Iya. Itu pertimbangannya kenapa kok sampai buat kocor juga Mas? Penasaran kalau Kalinet dikocor itu hasilnya gimana gitu. Terus saya coba-coba, alhamdulillah, tapi lumayan bagus. Hasilnya di buahnya itu jadi bagus ya Mas? Ya, lebih bagus. Yang dirasakan lebih bagus itu di peningkatan hasilnya atau dari kualitas buahnya atau gimana Mas? Di kualitas juga ukuran buah, terus buahnya banyak gitu, terus rontoknya minim. Pada dasarnya sangat menguntungkan ya Mas? Sangat menguntungkan. Jadi kalau kita lebih fokus untuk pemberian nutrisi itu sebisa mungkin jangan sampai telat ya Mas? Jangan sampai telat, kemudian juga kita perlu jeli. Ternyata Kalinet itu untuk kocor pun juga manfaatnya lumayan bagus. Kemudian yang menarik itu tadi ada penggunaan Orinit. Kalau ini kan masih lumayan jarang ya. Orinit itu kalium plus silika. Dampaknya di tanaman itu apa Mas? Buah lah lebih mengkilat, terus daun yang lebih tebal, kalau pucuknya tetap hijau. Jadi daun bawah ini tetap tebal ya Mas ya? Tebal daunnya. Hitam. Kemudian tebal warnanya kehitaman. Kemudian bagian atas ini tetap bening hijau, maksudnya tetap bertumbuh itu ya Mas ya? Tidak macet. Kemudian dari warna buahnya yang dihasilkan itu glowing. Jadi lebih mengkilap itu ya Mas ya. Dan itu memang salah satu manfaat dari penggunaan silika ya. Jadi silika itu nanti tujuannya adalah melapisi tanaman itu. Jadi dari sekilas itu memang kondisi buahnya ini bisa lebih mengkilap, kemudian biasanya akan lebih tahan dari serangan ulat itu, karena ulat untuk menembus itu lumayan kesusahan. Kemudian kalau untuk di musim kemarau ini Mas, untuk penggunaan fungi masih tetap digunakan atau gimana Mas? Gunakan tapi tipis-tipis plus tidak harus rutin. Yang penting kalau musim kemarau itu nutrisinya yang harus tepat. Nutrisinya yang dioptimalkan ya Mas ya. Dan meskipun ini di dataran tinggi,
untuk serangan jamur tetap minim ya Mas ya di musim ini. Jadi untuk pemberiannya itu tidak harus dirutinkan, tetapi juga bisa tipis-tipis itu artinya sedikit-sedikit saja dan tidak harus terlalu sering sembari melihat kondisi tanaman seperti apa gitu. Hanya saja mungkin fokusnya agak sedikit di insek ya Mas ya. Di samping insek kemudian nutrisi yang perlu dikuatkan gitu, karena kondisi perakaran ini juga sudah lumayan kering ya Mas ya. Kalau untuk pengairan di daerah sini terus gimana ini Mas? Kalau pengairan ada, tapi gimana lagi ya, harus kalau sudah membutuhkan ya dikocor, kalau tidak ya tidak gitu. Kemudian juga tenaganya juga ya Mas ya. Kalau ini ada hitungan berapa hari sekali dikocor air biasa gitu atau tidak Mas? Dari 70 hari tidak hujan hanya 1 kali saja. Baru 1 kali? Iya. Dan karena kondisi tanamannya bagian atas sudah rimbun ya Mas ya, sehingga bagian bawah ini, bagian pas tanamannya ini kelembabannya bisa terjaga. Iya. Sehingga untuk pengocoran di sini memang hanya disesuaikan gitu, dan memang tenaga untuk ngocor juga lumayan ekstra. Jadi ini baru 1 kali ya, setelah umur 70 hari baru 1 kali dilakukan pengocoran. Kalau untuk menjaga supaya titik tumbuhnya ini tetap tumbuh, kemudian buahnya tetap berbuah, mengantisipasi dari kerontokan, kalau sudah petik kayak gini ada perawatan ekstra yang dilakukan atau tidak Mas? Misalkan pemberian pupuk atau apa itu? Yang dilakukan hanya pemberian nutrisi, terus mencegah keriting, terus yang penting itu insek dan nutrisinya kalau di musim kemarau kayak gini. Difokus di insek dan nutrisi, kemudian meskipun bunga buah juga nutrisi harus dimaksimalkan gitu ya Mas ya. Karena semakin banyak bakal buahnya, otomatis suplai makanan yang dibutuhkan juga semakin tinggi gitu ya. Kalau kadang kesalahan kita sudah berbuah terus nutrisi malah kita minimkan, sehingga buah bagian atas itu nanti akan berbeda dari yang bawah. Awalnya mungkin besar, atasnya jadi kecil, kemudian titik tumbuhnya itu cepat berhenti. Daun atas biasanya berwarna kekuningan gitu ya. Biasanya itu tidak awet ya Mas ya jadinya. Kalau lahan milik Mas Ivin ini sudah petikan 8 kali tapi daun atas masih seperti daun muda ya Mas ya. Daun muda, kemudian tingkat kerontokan juga sangat minim, produktivitasnya juga sangat maksimal. Mungkin itu, sebelum kita akhiri Mas Ivin, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Teruslah perbaiki ekonomi, karena ekonomi itu adalah memajukan Indonesia. Jadi ekonominya yang perlu kita tingkatkan ini ya. Kemudian di dunia pertanian juga harus senantiasa terus belajar ya Mas ya. Dan Mas Ivin sendiri dari waktu ke waktu tetap belajar, kemudian di usianya yang masih 20 tahun, tapi di sini beliau sudah bisa menjadi contoh lah untuk panutan dari kualitas tanamannya. Kemudian di sini memang Mas Ivin tidak hanya mengikuti yang sudah ada, bukan, tetapi juga sering melakukan inovasi atau pembelajaran di setiap kali penanaman. Jadi beliau ini berani beda dibanding dengan kanan kirinya. Jadi bukan hanya turun temurun, tetapi memang berani untuk mencoba, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan istimewa. Dan meskipun umurnya 20 tahun dan beliau sudah sangat menikmati ya Mas ya. Jadi petani sudah menikmati ya Mas ini ya. Menikmati melihat tanaman subur aja sudah senang, apalagi pas tanamannya subur terus harganya lumayan. Itu yang menjadi istimewanya petani. Saat ini harga mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kalau kondisi tanamannya seperti ini juga sudah senang dulu ini Mas ya. Kuncinya adalah senang dulu. Mungkin itu, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada video kali ini. Ini adalah lahan milik Mas Ivin yang beralamat di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian sekitar 1250 mdpl. Kemudian untuk dataran tinggi ini, meskipun biasanya serangan virus itu minim, tetapi untuk saat ini sebagian besar lahan milik petani untuk serangan virusnya sudah di atas 50%. Kemudian untuk lahan milik Mas Ivin, alhamdulillah masih lumayan aman. Beberapa hal yang beliau lakukan tentu saja dimulai dari bawah mulsa ini. Untuk pupuk dasarnya hanya menggunakan pupuk kandang, pupuk kristal kalau orang sini menyebutkan, dan ini adalah sekam dari ayam pedaging ya Mas ya. Ayam pedaging, jadi kotoran ayam yang ada sekamnya itu untuk pupuk kandangnya. Kemudian itu tanpa pemberian pupuk kimia. Kemudian dilakukan penimbunan dengan tanah dengan ketinggian sekitar 20 cm. Kemudian setelah itu dipasang mulsa
di lubang tanam itu beliau tambahkan dengan pupuk CM. Pupuk CM itu adalah pupuk kotoran ayam petelur. Kemudian didiamkan minimal sekitar 2 minggu. Baru setelah itu dilakukan proses penanaman. Kenapa tidak memberikan pupuk kimia? Menurut pertimbangan beliau, pupuk kimia itu efektivitasnya lumayan rendah. Jadi bisa cepat terserap tapi cepat habis, berbeda dengan pupuk organik, kemudian meninggalkan residu. Jadi ya, dari sekian banyak yang diberikan, yang mau diserap itu hanya sedikit, dan residu itu yang akan menimbulkan menjadi sampah, kemudian tanah menjadi rusak. Makanya beliau untuk pupuk kimia di bagian bawah itu sangat dikurangi. Kemudian setelah itu untuk bibit yang digunakan ini adalah OR42. Kemudian untuk setiap lubang tanamnya ini ditanam 2 tanaman awalnya. Tujuannya adalah sebagai cadangan, kalau ada yang mati atau ada yang kuning itu masih ada cadangannya. Hanya saja setiap lubang itu beliau melakukan perempelan habis, baik tunas air maupun daun bagian bawah ini dirempel semua, sehingga lebih rajin dan buah yang dihasilkan juga lebih bagus, lebih seimbang, sisi suplai nutrisi juga bisa lebih lancar. Kemudian untuk pengocoran ini dilakukan sekitar 6 kali. Untuk awal itu nanti ada NPK, kemudian ada KNO, kemudian ada magnesium sulfat. Yang selalu beliau berikan itu ada tadi asam humatnya. Karena beliau sudah menyampaikan penggunaan pupuk kimia biasanya akan meninggalkan residu. Makanya dengan pemberian asam humat tujuannya adalah untuk mengurai residu. Kemudian juga di musim kemarau itu membantu menyimpan cadangan air. Kalau di musim penghujan mungkin bisa mengurangi tingkat kematian ya Mas ya. Kalau musim kemarau ini membantu meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Jadi tanah tidak mudah kekeringan. Kemudian selain asam humat, beliau juga kalsium yang mungkin lumayan fokus juga di bagian sistem perakaran atau tanah. Karena beliau meyakini bahwa pH tanah itu adalah kunci. Mudah dan tidaknya unsur hara itu diserap oleh tanaman, kemudian banyak tidaknya penyakit itu juga ditentukan dengan kondisi pH tanahnya. Kemudian untuk pemupukan tabur ini baru dilakukan 1 kali ya Mas ya? 1 kali. 1 kali itu digunakan NPK grower plus KNO. KNO yang merah tadi jumlahnya sekitar 8 kilo plus 4 kilo untuk NPK-nya. Untuk jumlah tanaman sekitar 2.600 tanaman, hanya diberikan di perempatannya, di tengah-tengah di lubang susulan ini. Kemudian awalnya ini sempat mengalami keriting daun yang lumayan parah. Untuk penyembuhannya itu beliau mengkombinasikan antara inseknya itu beliau menggunakan abamectin dan imidacloprid, kemudian diselingi dengan piridapen dan imidacloprid. Kemudian untuk nutrisinya, untuk memacu supaya daun pulih, itu kombinasi antara unsur mikro dan asam amino. 2 kali aplikasi alhamdulillah sudah pulih ya Mas. Sudah terlihat tumbuhnya. Baru setelah itu memaksimalkan pembentukan bunga dan buahnya. Untuk bunga buahnya itu untuk nutrisinya beliau ganti-gantian. Ada MKP, kemudian ada Kalinet, kemudian ada Orinit ya Mas ya. Kemudian kalau untuk manfaatnya alhamdulillah pembungaan itu tingkat nyantolnya lumayan tinggi, kemudian kualitas buahnya ini juga lebih bagus dari segi warna, kemudian ukuran, kemudian dari panjangnya, dari bobotnya, kemudian dari kuantitasnya juga bisa lebih banyak. Kemudian istimewanya dengan pemberian nutrisi yang lumayan rutin itu, bagian bawah daunnya masih warna kehitaman, bagian atas tetap masih bertumbuh, kemudian buahnya dari bawah sampai atas itu seragam. Kemudian tingkat kerontokan ini dapat diminimalisir. Dan untuk warnanya ini cenderung glowing atau mengkilap. Kemudian kalau untuk fungi, untuk musim kemarau ini diberikan hanya sebagai tipis-tipis, jadi hanya sesekali sesuai dengan kebutuhan tanaman. Fokusnya hanya di pemberian insek dan nutrisi yang dioptimalkan. Dengan pemberian nutrisi yang optimal dan memperhatikan keseimbangan, insya Allah nanti tanaman akan bagus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Ivin. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.